شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di pekan pertama dari bulan Ramadan ini. Maka kembali kita saling mengingatkan, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dan yang paling berharga, yaitu nikmat Islam dan iman. Karena yang menjadi patokan bukan sekedar seseorang itu ada di bulan Ramadan, namun lebih dari itu adalah bagaimana kondisinya di bulan Ramadan. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka tidak bermanfaat mau mereka di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat Islam dan iman. Harapan penuh kita kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa diberi taufik, kemudahan, kekuatan, serta pertolongan untuk senantiasa istiqamah dalam beramal saleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kajian dengan tema menjaga pahala amal melebihi semangat beramal. Kita semua sudah tahu dari penjelasan para ulama dan juga guru-guru kita bahwa syarat syah atau syarat sah diterimanya amalan, yaitu ketika kita melakukan amalan tersebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam arti memurnikan maksud dan tujuan kita beribadah kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syarat yang kedua yaitu al-mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tugas kita sebagai seorang mukmin, tugas kita sebagai seorang muslim tidak terhenti sampai di sini. Tidak sekedar bagaimana kita mengikhlaskan niat dan juga mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tugas yang lain yang tidak kalah beratnya, yaitu bagaimana kita menjaga pahala amal kita, bagaimana kita menjaga kualitas amalan kita setelah beramal, agar di akhirat kelak kita benar-benar menerima pahalanya dengan sempurna tanpa adanya pengurangan sedikit pun, apalagi terhapus, wal'iyadzubillah. Perlu diketahui bahwa seikhlas apapun kita beramal, sebaik apapun atau semaksimal apapun kita telah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun potensi terhapusnya pahala amal itu sangat bisa terjadi pada setiap orang. Sekali lagi, seikhlas apapun kita beramal, semaksimal apapun kita sudah berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tetap saja potensi terhapusnya pahala amal itu sangat bisa terjadi pada setiap orang. Sehingga kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi yang kita baca setiap hari dengan lafaz Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Perhatikan di sini, tidak ada kalimat banyak. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang banyak, rizki yang banyak, ilmu yang banyak, atau amalan yang banyak. Tidak. Nabi SAW
mengajarkan kita ketika kita beramal, agar puncak dari harapan kita dari amalan ini adalah bagaimana agar amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima dalam arti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala yang sempurna kepada kita tanpa adanya pengurangan. Sehingga ma'asyiral muslimin, para hadirin dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui apa saja perkara-perkara yang bisa merusak amalan atau mengurangi pahala amal atau bahkan menghapus pahala amal secara total. Kita sama-sama mengetahuinya, sama-sama ingin mempelajarinya agar kemudian kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Di antara perkara yang bisa mengurangi pahala amal atau bahkan merusaknya secara total, yaitu yang pertama, merasa ujub terhadap diri sendiri. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang. Di antaranya adalah merasa ujub terhadap dirinya sendiri. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Al-ujubu muhbitun lil a'mal." Merasa ujub itu bisa menghapus pahala amal seorang. Kemudian kita perhatikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang sudah maksimal dalam beramal, namun mereka atau di dalam hati mereka terdapat kekhawatiran, jangan-jangan amalan mereka tidak diterima. Terkait ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah mereka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang mencuri, mereka yang minum khamr, mereka yang berzina sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasa khawatir?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukan mereka yang dimaksud, wahai putri As-Siddiq. Yang dimaksud pada ayat tersebut adalah mereka yang sudah maksimal dalam mendirikan salat, dalam berpuasa, dalam bersedekah dan beramal soleh, namun mereka tetap khawatir jangan-jangan amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini bagaimana kekhawatiran orang-orang soleh. Padahal mereka sudah maksimal dalam beramal, mereka sudah berusaha maksimal dalam beramal, namun di hati mereka selalu ada kekhawatiran jangan-jangan amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah beliau selesai membangun Ka'bah, menyempurnakan bangunan Ka'bah. Beliau mengatakan, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan kami ini, innaka antas sami'ul alim. Ini menunjukkan beliau sangat khawatir amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun demikian, seharusnya mencontoh mereka orang-orang soleh, yang mereka adalah orang-orang yang sudah maksimal, berusaha maksimal dalam beramal, namun sama sekali tidak merasa ujub terhadap amalan yang mereka lakukan. Apalagi sampai merasa paling berjasa untuk Islam dan kaum muslimin. Islam akan tetap jaya, Islam akan tetap menang, meskipun tanpa kita. Bahkan kita yang membutuhkan Islam, kita yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang bisa mengurangi pahala amal seseorang atau bahkan menghapusnya secara total, yaitu menzalimi kaum muslimin dan menyakiti mereka, baik dengan lisan, perbuatan ataupun sikap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah hadis yang dikenal dengan hadithul muflis, hadis tentang orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat mengatakan atau menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang tidak memiliki harta dan benda. Orang yang
Kata para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami, menurut pemahaman kami adalah orang yang tidak memiliki harta dan benda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala haji. Kemudian ternyata selama mereka hidup di dunia, mereka sering mencela dan merendahkan orang lain. Mereka menzalimi orang lain. Mereka memakan harta orang lain tanpa hak. Mereka menghardik, mereka memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain tanpa hak, dan mereka menuduh zina orang lain padahal mereka orang-orang baik. Maka orang-orang seperti ini pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Bagaimana bangkrutnya? Bagaimana mereka bangkrut? Yaitu fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala orang-orang yang menzalimi ini akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Jika ternyata pahalanya sudah habis, sementara hutang kezalimannya masih banyak, maka dosa-dosa orang-orang yang terzalimi tersebut dilimpahkan kepada orang yang zalim ini, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga para pemirsa sekalian, kita sebisa mungkin, terutama di bulan Ramadan, menjauhi segala bentuk kezaliman, baik dengan lisan kita, perbuatan kita, atau sikap kita. Jangan sampai tanpa kita sadari, terus-menerus menzalimi orang lain, ternyata kita terancam dengan hadithul muflis, hadith orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Kemudian para hadirin sekalian, dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, perkara yang bisa mengurangi pahala amal seseorang atau bahkan menghapusnya, yaitu bermaksiat di kala sendiri atau melanggar batasan-batasan Allah di saat tidak ada yang melihat. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah bidha fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura." Sungguh aku mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari kiamat nanti datang menghadap kepada Allah azza wa jalla dengan membawa pahala atau kebaikan sebesar gunung. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hancur, tidak tersisa sedikit pun. Kemudian para sahabat mengatakan, atau Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Bagaimana ciri-ciri mereka, wahai Rasulullah? Orang yang membawa sebesar gunung pahala di hadapan Allah, kemudian Allah hancurkan tanpa tersisa. Bagaimana itu bisa terjadi? Jelaskan kepada kami apa ciri-cirinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha." Mereka adalah saudara-saudara kalian sesama muslim. Mereka juga sholat tahajud sama seperti kalian. Namun mereka adalah kaum yang ketika menyendiri mereka selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ini di antara perkara yang bisa merusak pahala amal seseorang, yaitu mereka selalu berani bermaksiat dikala menyendiri. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mengetahui sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal, jangan pernah melihat kepada berapa orang yang memuji kita. Jangan pernah mengukur kesolehan kita
dengan seberapa banyak orang yang mengagumi kita. Namun ukurlah sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan seberapa bertakwa kita dikala menyendiri. Seberapa mampu kita meninggalkan larangan-larangan Allah dikala kita sedang sendiri, tidak ada orang lain yang melihat kita. Ini yang penting. Kemudian selanjutnya, perkara yang bisa mengurangi pahala atau malah menghapusnya secara total, yaitu menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Lebih-lebih jika orang tersebut adalah kerabat kita atau orang-orang terdekat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian merusak pahala sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Sehingga ketika kita ingin memberi sedekah kepada anak yatim, fakir, miskin, terutama di bulan Ramadan, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah niatkan agar mendapatkan tepuk tangan atau apresiasi dari manusia, atau pamer sedekah kepada orang lain melalui kamera-kamera live dan seterusnya. Kita hindari sebisa mungkin, karena kita bersedekah kepada orang lain di antaranya adalah sekaligus kita menjaga perasaan orang yang diberi sedekah tersebut. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang bisa mengurangi pahala seseorang atau malah menghapusnya secara total, yaitu meremehkan atau merendahkan orang yang berdosa atau orang yang terjatuh dalam sebuah dosa dengan mengatakan orang sepertimu tidak mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Dari Jundub ibn Abdullah al-Bajali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, anna rajulan qal, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang berkata, demi Allah, orang sepertimu ini tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Siapa yang berani bersumpah dengan sombongnya bahwa aku tidak mungkin mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan aku hapus pahala amalmu. Al-Imam Muslim rahimahullah mengatakan terkait hadis ini, bab an-nahyu an taqnitil insani min rahmatillah. Hadis ini adalah larangan membuat seseorang putus asa dari rahmat Allah. Tugas kita ketika kita melihat seorang pendosa, apalagi saudara kita sesama muslim, tugas kita adalah menasehati secara empat mata dengan bahasa yang baik di waktu yang tepat. Yang kedua adalah mendoakan ampunan serta hidayah untuknya tanpa sepengetahuannya. Dan yang ketiga adalah kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan kepada Allah taala agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yubtala bihi. Barang siapa yang mencela atau merendahkan saudaranya karena perbuatan dosa yang dia lakukan, maka orang yang mencela ini tidak akan meninggal dunia sampai dia diuji dengan dosa yang sama. Sehingga kalau kita melihat saudara kita terjatuh dalam sebuah dosa, kita ikhlas, berusaha ikhlas dalam menasehatinya. Kita berusaha jujur dari hati kita untuk memperbaikinya. Bukan harus merasa lebih baik darinya. Karena setiap orang itu berdosa. Barangkali si A diuji dengan satu dosa dan kita selamat dari dosa tersebut, namun kita diuji dengan dosa yang lain, di mana orang tersebut selamat dari dosa yang menjadi ujian kita. Setiap orang itu pendosa. Namun bagaimana kemudian kita saling menasehati dengan cara yang baik, saling menasehati atau saling mendoakan kebaikan di antara kita dan tidak merasa lebih baik. Kemudian yang keenam, dan ini pembatal pahala yang paling besar, yaitu asyirku billah,
yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, jika engkau berani berbuat syirik, maka seluruh pahala amalmu akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan adalah pelanggaran paling fatal terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita dalam beramal adalah agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lafaz hadis atau lafaz doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima di sisimu. Jangan sampai kita beramal untuk mendapatkan tepuk tangan dan apresiasi dari manusia. Karena surga itu terlalu mahal. Ampunan Allah dan rahmat Allah terlalu mahal kalau kita menukarnya dengan urusan dunia, apalagi sekedar pujian dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk atau segala perkara yang bisa menghapus atau mengurangi pahala amal kita. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان